bahkan statusnya perlu dilindungi. Tetapi Muhammadiyah ini betul-betul berkembang tanpa perlu dilindungi, bahkan membantu pemerintah. Dan Muhammadiyah itu memang gennya itu gen yang lebih positif, bukan gen negatif. Bahkan sejak awal berdirinya, Muhammadiyah mengambil posisi sebagai kekuatan yang berpikir positif, walaupun pada waktu itu Indonesia masih dalam kondisi terjajah. Ketika yang lain melakukan perlawanan bersenjata habis-habisan dan menolak semua yang berbau penjajah, Muhammadiyah mencoba untuk mencari sisi apa yang kira-kira bisa diperbuat untuk bangsa yang sedang terjajah itu, yang sehingga pada akhirnya usaha Muhammadiyah itu bisa dijadikan alat perjuangan untuk mengusir penjajah. Itulah cara berpikir Muhammadiyah. Contohnya, makanya ketika orang belum berpikir tentang pendidikan, sibuk menghadapi perlawanan terhadap penjajah, Muhammadiyah memikirkan bagaimana supaya rakyat ini bisa mendapatkan pendidikan, terutama masyarakat bawah, di tengah-tengah berbagai macam tekanan penindasan oleh penjajah. Kita tahu bahwa pada waktu itu yang berhak untuk mendapatkan pendidikan itu seandainya itu juga diberlakukan kepada warga negara Indonesia kaum pribumi, tetapi itu sangat selektif, hanya dipilih di kalangan masyarakat tertentu, yaitu dari kalangan ningrat, keluarga keraton, dan pantreh projo, yaitu pribumi yang diangkat menjadi pegawai kolonial. Sementara rakyat biasa sama sekali tidak mendapatkan pendidikan. Ketika di Belanda sana ada sebuah partai sosialis yang menuntut agar negara Belanda memberikan balas budi kepada negara yang dijajah, yang disebut dengan Trias van der Venter. Disebut Van der Venter karena yang mengusulkan itu seorang anggota parlemen namanya Van der Venter. Yaitu tiga yang minta Belanda akan memenuhi tiga hal. Pertama yaitu irigasi dan transmigrasi. Edukasi artinya Belanda harus memberikan kesempatan rakyat terjajah yang jajah untuk pendidikan. Yang kedua, irigasi, agar pemerintah memastikan bahwa kebutuhan akan air, terutama untuk pertanian yang dilakukan oleh untuk para warga negara yang dijajah juga terpenuhi. Kemudian yang ketiga, transmigrasi, harus ada pemindahan penduduk-penduduk dari daerah yang miskin agar mereka pindah ke tempat-tempat lain yang lebih bisa hidup secara makmur. Maka pada waktu itulah Muhammadiyah mencoba mengambil peran, memberikan kesempatan kepada membuka peluang kepada rakyat bawah untuk menempuh pendidikan. Dan itulah awal dari gerakan Muhammadiyah. Begitu juga di sektor kesehatan. Muhammadiyah juga mencoba melayani dari sektor kesehatan, sehingga kita tahu bahwa justru dari upaya-upaya awal dari Muhammadiyah itulah muncul tokoh-tokoh nasional kita. Karena itu jangan heran, dulu para pahlawan nasional, para pedagang nasional itu umumnya atau sebagian, terutama dari yang berasal dari masyarakat bawah, pasti dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Hampir tidak ada satupun pahlawan itu yang tidak bersentuhan dengan tangan diri Muhammadiyah. Contohnya
militer. Jenderal Sudirman bukan hanya dari dalam tamatan sekolah Muhammadiyah, tetapi juga jadi guru di Muhammadiyah. Kemudian Insinyur Juanda bukan hanya dari tamatan sekolah Muhammadiyah, bahkan mengawali karirnya adalah dari guru SMA Muhammadiyah. Saya khawatir ada warga Muhammadiyah yang tidak tahu kalau Insinyur Juanda itu orang Bandung, keluarga Muhammadiyah, pahlawan nasional, penggagas Nusantara. Sebenarnya udah keras. Jadi Insinyur Juanda itu ketika ditawarin jadi dosen ITB menolak, pilih menjadi staf guru di SMA Muhammadiyah Jakarta. Karena orangnya cerdas, brilian, maka diambil oleh Bung Karno sampai menjadi wakil Perdana Menteri, wakil Perdana Menteri. Dan salah satu ide besarnya yang kemudian membuat Indonesia utuh ini, yaitu yang dengan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia menjadi utuh. Bapak Ibu sekalian, setelah merdeka, Indonesia itu bukan berarti seperti sekarang ini. Karena waktu itu negara yang dimaksud negara itu hanya pulau-pulau. Sedangkan lautan itu adalah bukan bagian dari sebuah negara, termasuk Indonesia ini. Jadi dulu orang kalau nyebrang di Pulau Jawa itu nggak perlu izin di Pulau Jawa itu, karena Pulau Jawa, Laut Jawa itu bukan bagian dari Indonesia. Nyebrang Selat Sunda dari Laut India ke Selat Malaka tidak perlu izin, karena itu memang bukan wilayah Indonesia. Tetapi dengan deklarasi Juanda, pemerintah bisa melakukan klaim bahwa semua darat maupun laut yang ada di wilayah negara kesatuan Indonesia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Dan klaim itu secara pelan tapi pasti akhirnya diakui secara internasional. Kemudian menjadi konvensi hukum laut disahkan oleh PBB, dan kemudian semua negara yang berupa kepulauan maka berhak atas wilayah darat maupun laut di lingkungannya. Jadi bulan Juanda bukan hanya membuat Indonesia utuh seperti ini, tapi termasuk Jepang, Filipina, pulau-pulau negara kepulauan di seluruh dunia ini menjadi bisa mengklaim wilayah lautnya. Jadi dia bukan hanya seorang pahlawan nasional, tetapi juga pahlawan internasional. Dan dia adalah kader Muhammadiyah. Nah, kenapa saya perlu menyebut seperti ini? Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita melahirkan lagi kader-kader dari sekolah-sekolah Muhammadiyah kita, dari lembaga-lembaga anak manusia kita, kader-kader yang besar, pemimpin besar, yang punya andil besar seperti Insinyur Juanda. Termasuk Bung Karno. Semua tahu Bung Karno adalah mulai dari ngintir, ngikuti kayak jalan ketika berada di Surabaya. Kebetulan bapaknya Bung Karno itu berteman dengan Cokro Aminoto, Haji Marsaya Cokro Aminoto. Kemudian Bung Karno dititipkan sekolahnya dari Mojokerto ke Surabaya. Kemudian dia kos di rumahnya H.W. Cokro Aminoto. Di sana bersama-sama Kartosoewirjo, bersama-sama dengan Musso, belajar kepada Cokro Aminoto. Belajar apa? Belajar politik. Sekolah sambil belajar politik di Cokro Aminoto. Dan kebetulan Cokro Aminoto itu sangat tertarik dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena memang asalnya tidak terlalu jauh, karena Cokro Aminoto itu dari Madiun, Kiai Dahlan dari Jogja, jadi sering ketemu. Maka ketika dia pindah di Surabaya,
Kalau Kiai Dahlan kalau sedang berdakwah sambil berdagang pagi itu masih mampir ke rumahnya Cokro Aminoto dan kemudian memberi pengajian mengenai kepada mereka yang mondok kos di mana Cokro Aminoto itu antara lain adalah Bung Karno. Jadi Bung Karno itu yang mengenalkan Islam pertama kepada Bung Karno itu adalah Yai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tidak betul kalau ada yang bilang Bung Karno itu jadi Muhammadiyah karena bukan kawin dengan Fatmawati, yang Fatmawati itu bapaknya adalah ketua konsul Muhammadiyah di Bengkulu. Bukan, sejak awal. Bahkan Bung Karno menyatakan bahwa saya ini kader intil Kiai Dahlan. Maksudnya bagaimana Bung Karno? Jadi di samping Kiai Dahlan itu sering nginep di rumahnya Cokro Aminoto, kalau Kiai Dahlan pergi berjawab Bung Karno lah yang ikut mengintil mengantar beliau, diminta oleh Cokro Aminoto. Sebenarnya kita tahu kemudian Cokro Aminoto itu menjadi mertuanya Bung Karno. Dan setelah itu sampai di Bengkulu, kemudian menjadi kepala sekolah, menjadi ketua PDM di Bengkulu dan seterusnya, dan kemudian jadilah seorang proklamator yang itu tidak lepas dari tangan dingin dari Muhammadiyah. Ini semua penting saya kira Bapak Ibu sekalian untuk diceritakan kepada anak-anak didik kita, kepada keluarga kita, agar mereka bangga adalah Muhammadiyah. Karena saya melihat proses pewarisan nilai dari yang tua-tua kepada yang muda-muda, Muhammadiyah itu kurang lancar. Muhammadiyah itu hendaknya lebih mengutamakan kepada yang muda-muda untuk depan. Kalau yang tua, ya namanya sudah tua, tetapi sangat dibutuhkan. Tapi masa depan Muhammadiyah itu akan sangat tergantung pada bagaimana kita menyiapkan yang muda-muda ini ke depan. Tantangan Muhammadiyah ke depan jauh lebih sulit dibanding sekarang, jauh lebih kompleks. Dan kalau kita tidak berhasil menyiapkan yang muda-muda, generasi milenial, generasi Z, Muhammadiyah untuk mengisi kepemimpinan, mengisi perjuangan ke depan, maka kita akan kehilangan pelan, kehilangan peluang untuk mengisi masa depan di Indonesia ini. Dan kalau sampai Muhammadiyah tidak ikut serta di dalam membangun Indonesia ke depan, maka kita juga sama dengan merelakan negara ini tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan dari cita-cita Muhammadiyah. Terutama apa? Seperti yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran Muhammadiyah. Saya kira Muhammadiyah memiliki dua sisi.